Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Selamat datang kembali di series 17 ya, webinar Corporate Strategi KMMB kolaborasi dengan Ijma'an Australia. Ya, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sudah libur lama ya kita setelah puasa dan hari raya. Semoga semangatnya ini kembali lagi ya untuk belajar. Ya, seperti biasa ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi di webinar Corporate Strategy Series. Kita sudah masuk di series 17. Jadi tidak terasa sudah 17 kali ya kita melakukan webinar ini. Baik. Nah, baik. Mungkin saya izin sapa dulu ya sembari mengecek kehadiran dari pemateri kita pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan bersama eh, Pak Badawi selaku Direktur dari KMMB dan juga nanti speaker kedua ada Mbak Cindy Paulina selaku Associate Consultant di KMMB. Selamat pagi Pak Badawi. Selamat pagi, Andri. Suara saya terdengar Ya, cukup jelas. cukup jelas Pak, agak lirih Oke. tapi. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, mohon maaf lahir batin Pak Badawi. Ya. Ya. Oh ini Mbak Cindy juga sudah hadir kelihatannya. Selamat pagi Mbak Cindy. Selamat pagi, Mas Andri. Soal saya juga apakah jelas, Mas? Jelas Mbak Cindy. Oh, oke. Mohon maaf lahir batin juga ya, Mas Andri dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir batin, Pak Badawi. Ya, mohon maaf lahir batin juga Bapak Ibu peserta webinar. Ini kalau saya perhatikan namanya relatif sama ya tiap pekan ya. Juga ada beberapa nama yang baru, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan di 1 tahun ke depan kita sering untuk sharing-sharing knowledge dan berbagi informasi di forum ini. Ya, oke, saya kembalikan ke Andri. Iya, baik terima kasih. Ya semoga setelah libur panjang hari raya ini kita semangatnya kembali lagi penuh ya Pak ya. Jadi kita semakin semangat untuk mengikuti webinar corporate strategi seri-seri selanjutnya. Karena nggak sampai di series 17 saja, ya insya Allah nanti ke depan akan terus ada seri-seri selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi seperti itu. Baik, jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang sebelumnya hadir di webinar Corporate Strategi seri 16 mungkin sudah masih ingat ya kita di seri 16 kemarin juga membahas terkait portofolio. Nah, pada pagi hari ini di seri 17 mungkin bisa disebut sebagai seri lanjutan atau materi lanjutan dari seri 16 sebelumnya terkait dengan portofolio. Jadi pagi hari ini kita akan membahas lebih detail ya terkait dengan portofolio bagaimana perusahaan mengelola portofolio, mengelola komposisi dari portofolio mereka seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung pada set 17 juga apabila ingin mengikuti rangkuman dari seri-seri sebelumnya juga bisa mengakses melalui eh, akun YouTube KMMB Konsultan Manajemen. Juga untuk informasi-informasi terkait dengan webinar, layanan-layanan yang ditawarkan oleh KMMB juga bisa mengakses pada website kmmb.co.id maupun Instagram kmmb_firm gitu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, silakan saya berikan waktu dan kesempatannya untuk Mbak Cindy terlebih dahulu ya, mungkin untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan Mbak Cindy. Ya, terima kasih, Mas Andri. Selamat pagi, Bapak Ibu dan rekan-rekan teman-teman semuanya sudah menghadiri dengan hari Jumat ini dan pagi semangat pagi untuk belajar ya, gitu, Bapak Ibu. Sekali lagi saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga dimanapun kita berada juga masih dalam perlindungan Tuhan. Karena mungkin ada beberapa eh, itu ya, apa berita-berita yang cukup bikin deg-degan. Kemana ada gempa, kalau nggak salah ada gempa lagi gitu. Jadi semoga eh, masih dalam perlindungan Tuhan seperti itu. Oke, semangat lagi kita belajar di hari Jumat pagi ini bersama saya Simbona dan mungkin nanti akan dilanjutkan sharing knowledge ya dengan Pak Badowi.
Kali ini kita akan membahas tentang organize the composition of portfolio. Mungkin bisa di next kakak atau mas untuk slide-nya. Oke, baik. Jadi kali ini kita akan membahas portfolio, yaitu membahas bagaimana sih ketika sebuah perusahaan itu apakah ingin melakukan divestasi atau memilih outsource nih gitu. Atau dalam artian di mana sebuah perusahaan itu ketika melihat salah satu apa ya unit bisnisnya ataupun divisinya itu mungkin lebih baik itu harus didivestasi atau mungkin harus tetap dikip nih divisi bisnis kita gitu atau lebih baik di divestasi atau mungkin itu bisa outsource gitu. Dalam artian divestasi ini mungkin bisa menjadi mungkin untuk kebaikan unit bisnisnya atau mungkin emang harus apa ya harus di-cut atau dalam artian sudah unit bisnis ini sudah tidak lagi menguntungkan atau mungkin ketika unit bisnis ini masih ada, itu ketika bersama induk perusahaannya ataupun bersama dengan induk perusahaan itu belum bisa mengembangkan secara optimal atau tidak ada sinergi ataupun ada sinergi seperti itu sehingga dalam bahasan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih kita mungkin portofolio kita ataupun harus kita divestasi seperti itu. Jadi kalau dalam artian dari gambar atau slide PPT ini kita lihat ya, sini ada orang nih mikir, wah ini bisnis saya seakan-akan si Bapak A ini itu punya bisnis dalam artian adalah bisnisnya mungkin bisnis apa ya sepatu gitu mungkin bisnis sepatu tapi yang salah satunya dia itu punya bisnis apa ya bisnis tentang berkaitan dengan olahraga atau dalam artian mungkin juga bisnis tentang sepak bola mungkin dia punya berkaitan dengan apa ya berkaitan dengan olahraga dalam artian kayak mungkin fashionnya atau yang salah satunya itu adalah dia punya klub sepak bola juga tapi dia juga mengeluarkan merchandise-nya yaitu berupa sepatu ataupun merchandise yang lain yaitu seperti sepatu olahraga gitu dalam artian si Bapak A ini itu bingung nih kayaknya salah satu unit bisnis saya itu kayaknya harus didivestasi nih karena mungkin dianggap bisnis si Bapak A ini mungkin punya bisnis ini ya saya gambarkan ini adalah ada bisnis B mohon maaf ini ada bisnis B dan bisnis C. Bisnis B dan bisnis C ini mungkin apa ya tidak diversifikasinya tidak terkait dalam artian mungkin bisnis B itu ke arah olahraganya tapi bisnis C ke arah fashionnya nih gitu. Nah di bisnis C karena ke arah fashionnya dia menganggap bahwa bisnis C ini sudah tidak menguntungkan atau dalam artian bisnis C ini tidak bisa lagi untuk growth gitu tidak bisa lagi untuk growth apakah aku harus divestasi harus melakukan divestasi atau aku lebih ke outsource gitu. Nah, dalam memutuskan ini juga kadang kita harus memikirkan apa sih aspek-aspeknya atau apa sih kenapa kita harus melakukan divestasi, kenapa kita harus melakukan outsource gitu. Apakah lebih baik melakukan divestasi atau mending kita melakukan outsource saja karena mungkin di perusahaan A ini dia masih bisa nih untuk mengembangkan atau ada potensi nih untuk mengembangkan bisnis cemasian. Tapi mungkin dia tidak ahli di bagian tertentu dalam artian kalau kita lihat dari grafik ini, saya kotakin dulu. Dan grafik ini yang sebelumnya itu adalah bisnis A dan bisnis B itu Bapak A ini maaf Bapak ini atau perusahaan Gina ya gampangnya ini Andri deh gitu ya bisnisnya Andri gitu. Bisnisnya Andri yang sebelumnya ada bisnis A dan bisnis B maaf ini bisnis B dan bisnis C yang tadi bisnis B itu mungkin berhubungan dengan sepak bola dan lain sebagainya dan bisnisnya berhubungan dengan fashion itu mungkin dikip nih sama Andri gitu karena masih diperjuangkan gitu tapi ternyata bisnis C ini nggak bisa sustain, nggak bisa growth gitu. Apakah kalau divestasi? Kalau divestasi berarti si bis Andri itu akan
apa ya, melimpahkan, sudah tidak menjual lagi, sudah tidak proses bisnis lagi, atau dalam artian bisnis C ini sudah tidak ada. Bisnisnya sudah ada, hanya tinggal ada bisnis B. Itu adalah melakukan divestasi. Tapi Andi merasa bahwa bisnis saya itu masih bisa kok, ada peluang kok untuk growth, aku masih bisa kok untuk apa apa ya, untuk bisa memperjuangkan bisnis ini atau memperjuangkan salah satu unit bisnis ini gitu. Tapi mungkin saya kurang dalam hal mungkin manufakturnya. Manufakturnya mungkin saya kurang. Oh, oke deh. Alternatifnya mungkin bisa adalah outsource gitu. Dalam artian di sini Andri mungkin tetap menjalankan bisnis C, tapi dia hanya fokus pada apa? Fokus desain hanya dan distribution sales, dan manufakturnya itu akan diserahkan ke perusahaan lain atau entitas lain, sehingga Anda di sini bisa fokus untuk desain, fokus untuk distribution sale. Hal ini mungkin Bapak Ibu ingat dengan Nike, di mana Nike itu mungkin dia Nike akan fokus pada desain, dan untuk eh, apa ya, untuk produksinya itu mungkin Nike bisa menyerahkan ke Cina ataupun lain sebagainya, karena merasa itu mungkin cost-nya akan lebih rendah atau cost-nya lebih murah, sehingga kenapa di sini outsource itu mungkin sangat menjadi alternatif bagi perusahaan. Kenapa? Karena mungkin saya ahlinya tuh mungkin di desain sama distribution gitu, sehingga saya ingin fokusnya ke desain. Tapi saya masih kurang nih, kalau saya produksi sendiri itu saya masih kurang sumber dayanya, ataupun biaya yang saya butuhkan itu masih terlalu tinggi gitu. Kalau saya outsource itu mungkin biayanya akan lebih murah, sehingga daripada saya ingin melepaskan bisnis saya yang mungkin masih peluang potensinya masih tinggi, mending kita untuk melakukan outsource. Itu adalah alternatifnya seperti itu. Itu adalah secara gambaran besar atau secara apa ya, dasarnya untuk apa sih kita harus melakukan investasi atau also sih untuk mungkin portofolio kita gitu. Atau mungkin dari Pak Bat juga bisa menambahkan mungkin ya, dari Pak Bat, bagaimana Pak, Ya. mungkin mungkin di investasi ataupun also itu pilihan yang tepat bagaimana ya Pak gitu ya Pak. Ya, terima kasih Cindy. Jadi betul ya Bapak Ibu. Kalau tadi disinggung oleh Cindy, beberapa hari yang lalu kita ada gempa lagi, gempa susulan ya di Hmm. Jawa Timur, bahkan di Dubai itu lagi ada banjir gitu ya, di banjir. Tapi ada yang lebih mengerikan Bapak Ibu, eskalasi antara Israel dan Irak gitu ya, dan Iran sorry ya. Dan itu menyebabkan, kalau Bapak Ibu perhatikan, IHSG kita turun dalam 3 hari terakhir. Jadi setelah kita masuk kerja ya, bursa kita aktif lagi setelah libur panjang, langsung falling down. Saham-sahamnya perbankan, wah turun semua. Perbankan turun semua, energi turun ya, properti turun, semuanya turun. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi pengambilan keputusan. Ketika ekonomi itu mengalami penurunan, ya, maka apa yang akan kita ambil dalam aksi korporasi itu akan menentukan keberlangsungan perusahaan kita. Oke. Kita melihat di tahun 98, ya, tahun 98, 99. Ekonomi chaos pada waktu itu ya. Bapak Ibu mungkin sudah merasakan betapa kesusahan pada saat itu ekonomi kita tingkatkan, kemudian inflasi ya, kurs rupiah dari 8.000 ke 16.000 pada waktu itu, sehingga eh, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang justru ketika krisis itu mendapatkan suatu kesempatan untuk meningkat sangat cepat. Jadi Bapak Ibu bisa ketahui ada banyak pengusaha-pengusaha yang pada saat krisis itu justru menjadi orang-orang kaya baru gitu ya. Di situ ada grupnya CT ya, Pak Khairil Tanjung mendapatkan kesempatan. Kemudian beberapa perusahaan ada yang gulung tikar gitu. Nah, kemudian kita bisa perhatikan pada saat 98, banyak perusahaan melakukan divestiture. Untuk apa? Untuk mengurangi beban perusahaan, Bapak Ibu. Maka salah satu opsinya ya kita melakukan outsourcing. Jadi melepas beberapa proses bisnis di dalam
hulu hilir ya, industri tempat perusahaan kita bermain kepada pihak lain. Tapi kalau kita perhatikan pada tahun 98, 99, justru itu waktu yang tepat bagi Ciputra pada saat itu untuk pengembangan real estate perumahan-perumahan besar. Ya, jadi ketika masa krisis, kalau Bapak Ibu perhatikan cash-nya aman dan sebetulnya secara internal dan jangka panjang perusahaan fundamental Bapak Ibu bagus, sebetulnya adalah momen yang tepat untuk investasi besar-besaran. Ya, karena harganya murah semua. Kapan RMI mau evaluasi Dengan catatan itu bukan barang yang kita beli secara impor, karena kalau impor maka persiapan akan ya semakin mahal. Ya, sekarang rupiah 16.000 ya, semakin mahal. Seperti itu. Nah, kemudian kita harus perhatikan juga tahun tahun 2008 ya. Tahun 2008 ada Sapi Mortgage di Amerika. Ada perusahaan yang sudah berdiri puluhan tahun. Mohon maaf, ini ada yang bocor ya. Hostnya tolong di mute ya. Oke. Tahun 2008 ada Sapi Mortgage di Amerika. Ada perusahaan besar yang tumbang pada saat itu ya. Oh sorry, masih ke slide sebelumnya. Masih ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya ini. Jadi tahun 2008 Lehman Brothers, kalau Bapak Ibu perhatikan, salah satu lembaga keuangan yang besar pada saat itu harus tutup. Jadi tidak bisa diselamatkan. Nah, tapi juga ada satu kasus yang lain tahun 2008, kalau Bapak Ibu tahu, salah satu well-known brand yaitu adalah General Electric. Ya, General Electric. GE itu adalah perusahaan yang sangat ekspansif ya sebelum tahun 2008. Dia ketika mendapatkan satu opportunity, dia mencoba untuk melakukan pengembangan bisnisnya. Dia membuat portofolio baru, dia membuat layanan baru. Tapi pada tahun 2008, ketika ada krisis moneter di Amerika, maka perusahaan tersebut sangat possible untuk ditutup. Ya, oleh karena itu pemerintah Amerika saat itu mencoba membantu untuk menyelamatkan perusahaan GE ini dengan catatan dia harus melepas beberapa portofolionya. Nah, itu pilihannya yang diambil adalah divestiture, yaitu mengurangi portofolionya, Bapak Ibu. Nah, hari ini setelah kita libur panjang Lebaran, kita juga menghadapi situasi yang sama. Rupiah melemah ya, sekarang di 16.000 kemarin. Nah, ini Bapak Ibu perusahaannya yang impor dari negara lain, ini harus hati-hati dalam mengelola portofolionya karena tentunya akan semakin memberatkan ya secara biaya. Atau juga Bapak Ibu yang perusahaannya ada hutang, global bond misalnya, ya atau hutang luar negeri, itu juga akan semakin berat. Maka salah satu opsi yang bisa kita lakukan ketika perusahaan menghadapi situasi yang tidak memungkinkan pada saat krisis dan cash flow kita atau kas cadangan kita tidak memungkinkan untuk membackup operasional perusahaan, maka divestiture ini menjadi salah satu opsi Bapak Ibu. Ya, jadi melepas beberapa portofolio, melepas beberapa bisnis, ini tidak berarti kita mengalami penurunan, tapi justru ini menjadi salah satu skenario yang bisa kita pilih untuk sustainability perusahaan kita. Dan bukti nyatanya sudah ada seperti General Electric sampai hari ini juga sustain. Seperti itu. Dan 2008 banyak sekali portofolio yang harus kita lepas. Kita melihat kasus di Asia. Kita ada di Taiwan ya, Taiwan kemudian di Tiongkok juga kita bisa belajar dari kasus China Steel. Ya. Di kasus China Steel itu sebetulnya perusahaan secara revenue juga relatif tidak ada masalah. Tapi kalau kita perhatikan pada saat itu negara harus memikirkan mencari mana perusahaan yang star. Ya kalau kita bicara metrik BCG untuk portofolio ya, ada stars, ada Casco, ya, ada question mark, ada dog. Nah, kita harus melihat perusahaan-perusahaan yang ada di question mark ya. Misalnya kita ada 3 perusahaan Bapak Ibu ya. Ada di Co,
ada di question mark, ada 2, ada di stars. Nah, misalnya kita ingin mengembangkan perusahaan, ya, dari question mark kita menjadikan dia cash cow. Itu juga bisa. Kemudian kita dari question mark menjadikan kedok, kita divestasi. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. China Steel dijual ke swasta, kemudian duitnya digunakan untuk pengembangan perusahaan semikonduktor, TSMC ya, Taiwan Semiconductor Manufacture. Dan dari Taiwan Semiconductor itulah akhirnya banyak chip yang dipakai semua merek, ya, semua merek di seluruh dunia ngambil chipnya pasti di Taiwan. Nah, ini pengembangan di sini. Karena perusahaan yang ada di STAR itu investasinya besar-besaran. Maka menjadi hal lumrah ketika kita harus memastikan saat kita mau investasi besar di perusahaan yang kita jadikan primadona ibaratnya ya, mana yang akan membackup cash flow-nya, ya, cash flow-nya siapa. Dan kalau perlu ada yang kita privatisasi, kita jual. Nah, itu tidak masalah. Dan ini menjadi satu nature yang sekarang saya perhatikan di kalau tadi Cina Steel di BUMN-nya mana di Taiwan, di China, di Indonesia rasanya juga sama. Ya, saya perhatikan di Pertamina juga sudah IPO beberapa ya, Pegas. Kemudian kemarin rencananya Pertamina Hulu Energi juga mau IPO tapi dipospon, belum jadi gitu ya. Di lingkungan PLN, nah ini juga masih menjadi isu gitu ya. Siapa nih yang akan mau di IPO yang pertama kali gitu kan? Nah, di holdingnya Indonesia Power atau Nusantara Power itu juga lagi gencar-gencarnya siapa yang mau IPO. Tapi sebetulnya itu adalah mekanisme yang akan kita gunakan untuk divestiture, Bapak Ibu. Ya, divestiture. Jadi, divestiture ini atau keputusan outsourcing ini itu tidak sesederhana kita ingin melepas bisnis kita atau kita menjual bisnis kita atau kita mengalihkan risiko, ya, mengalihkan risiko seperti ini, kita alihkan ke pihak eksternal risikonya, atau yang awalnya risiko di kita terus kita lepas risiko diberikan ke pihak eksternal. Tidak sederhana itu, tapi adalah bagian dari aksi korporasi yang kita lakukan, yang mana orkestrasi sumber daya itu nantinya akan secara akumulasi, secara konsolidasi akan mensupport pencapaian visi perusahaan. Ya, dengan catatan misalnya kita punya visi perusahaan, kita ingin mengembangkan growth ya 3 kali lipat atau 300% dalam 5 tahun ke depan. Pertanyaannya, nature bisnis atau nature industri di tempat kita bermain, apakah memungkinkan 3 kali lipat di 5 tahun ke depan? Jika tidak memungkinkan, karena rata-rata di 10 tahun terakhir hanya 10% aja dalam setiap tahunnya, maka ketika visi perusahaan atau arah dari pemegang saham meminta kita 3 kali lipat, which is itu 300%, maka skenario-skenario aksi korporasi harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, aksi-aksi korporasi harus kita lakukan. Nah, saya rasa begitu, Cindy. Jadi memang di divestiture sama outsourcing ini sebuah skenario yang bisa dilakukan dan possible karena best practice-nya banyak sekali juga yang melakukan itu. Hanya saja kan soal berani atau tidak berani kan gitu ya, Cindy ya. Ya, betul, Pak. Karena Juga kadang-kadang keputusan gini, yang cukup waktu berat juga ya, Pak, kalau kalau mau divestasi betul, ataupun gitu. betul. Karena kita, saya sering kali melihat ini ya, direksi atau manajemen itu di-challenge sama komisaris gitu ya. Berani nggak gitu? Oke, berani. Kita butuh capital expenditure tambahan misalnya 500 miliar dan lain-lain. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Kira-kira berapa persen kembalinya? Enggak. Kira-kira IRR-nya itu bisa nggak di atas 20% misalnya? Kemudian kapan baliknya uangnya? Kan gitu. Nah, ini kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang mematikan, Cindy. Kalau kita mau RUPS gitu ya. Dan tapi saya apresiasi beberapa perusahaan itu direksinya atau manajemen topnya mereka sangat confident dengan ide-idenya, ya. Dan ini menjadi catatan Bapak Ibu. Kita bisa belajar di beberapa kasus yang terjadi di beberapa tahun terakhir, ya. Aksi-aksi korporasi atau pengambilan keputusan yang sangat signifikan, yang sangat strategis berpengaruh
berpengaruh kepada portofolio perusahaan kita. Meskipun Bapak Ibu direksi atau Bapak Ibu manajemen top itu sangat confident, ya, tetap harus dikomunikasikan kepada pemegang saham. Ya, bagaimanapun juga yang namanya korporasi berdasarkan Undang-Undang PT, komponen dari korporasi kita ada rapat umum pemegang saham, komisaris dan direksi. Jadi ini yang harus diperhatikan karena ada mismanagement yang saya perhatikan sangat disayangkan. Sebetulnya kerugiannya tidak besar, ya. Kerugian negara nggak besar. Kalau kita bandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan, ya itu tidak besar. Tapi ya karena ini state owned company, ada kerugian, akhirnya terbawa menjadi isu merugikan negara. Ya, sebetulnya secara nature bisnis yang namanya rugi itu hal wajar, gitu ya. Tapi usut punya usut, ternyata komunikasi kepada pemegang saham, kepada stakeholder itu yang kurang optimal. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, gitu ya. Begitu, Cindy. Iya Pak, menarik ya Pak. Gitu. Mungkin eh, bisa next mungkin ya next slide gitu kita. Bagaimana Mas Andri mungkin atau saya kembalikan dulu ke Mas Andri. Ya, ya. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Ya memang keputusan eh, terkait dengan aksi korporasi ini tidak mudah ya, yang disampaikan Pak Baidowi tadi. Namun kalau memang perusahaan ini berhasil melakukan eh, ibaratnya apa namanya pengembangan yang sifatnya inorganic growth ya, seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, inorganic growth melalui aksi korporasi, memang manfaatnya juga eh, apa namanya cukup besar seperti itu dan dampaknya juga sangat signifikan pada perusahaan. Baik, silakan Mbak Cindy, mungkin mau dilanjut ke materi selanjutnya. Iya, mungkin bisa di next ya mungkin untuk apa sini. Oke. Ya tadi udah dibahas oleh Pak Ahmad, mungkin hal itu mungkin masih wajar ya untuk bisa untuk dilakukan dan mungkin juga butuh pertimbangan dan butuh komunikasi agar tidak ada miss ya antara manajemen. Dan di sini kita ada dari saat ini kita ada mengetahui dari mode dari divestasi. Divestasi ini kita mau apa nih? Mau sell off atau spin off gitu. Intinya adalah kita mau sell off atau spin off. Dalam artian di sini mungkin bisnis kita atau suara saya udah dengan jelas. Oh, oke. Ya jelas, Cindy. Oke. Ya, baik, Pak. Ya, jadi tadi kita ada di sini adalah mau divestasi. Divestasi itu mungkin kita mau sell off. Bentar. Kita mau sell off atau spin off sebenarnya. Untuk atau equity carve off atau split up. Tapi untuk equity carve atau split up ini sebenarnya nggak jauh beda dengan spin off. Namun ada beberapa teknis yang beda juga gitu ya. Ya hampir mirip-mirip gitu. Dan kalau pilihan kita mungkin atau mau sell off atau spin off nih Mbak Cindy gitu. Apakah kita harus yang harus kita lakukan? Kita ingin mengambil keputusan investasi nih gitu. Kita mau ambil keputusan investasi. Kita mau sebaiknya sell off atau spin off sih gitu. Dan kenapa kita harus sell off atau kenapa kita harus spin off gitu? Di sini kita harus lihat dulu nih bisnis kita. Bisnis kita ini masih memiliki sinergi atau enggak sih? Atau bahkan sudah tidak ada sinergi nih antara induk perusahaan dengan unit bisnis yang kita miliki gitu. Dalam artian atau dalam artian juga anak bisnis kita atau bisnis yang kita miliki itu sepertinya bisa nih untuk growth atau sustain sendiri gitu. Dan artian dia mungkin kalau gabung dengan induk perusahaan ataupun masih dalam induk perusahaan, dia tidak leluasa untuk bisa mengembangkan bisnisnya atau tidak bisa growth gitu. Dan mungkin ada hambatan-hambatan tertentu. Sedangkan kalau dia bisa untuk independen gitu, dia mungkin bisa lebih baik. Atau dalam sisi lain yang kita sebut dengan sell off, itu adalah di mana induk perusahaan lain atau perusahaan lain itu mungkin dianggap lebih baik dalam artian mungkin ada sinergi gitu. Kalau di perusahaan kita atau bisnis ini masih
di apa ya, masih dalam induk si A gitu, itu tidak bisa growth gitu. Tapi kalau ada peluang di mana bisnis B ini bisa dijual ke bisnis apa, ke perusahaan induk C gitu, dan dia itu ada kemungkinan growth, itu kenapa tidak? Dan selama ada nilai lebih ya gitu, dalam artian ada eh, nilai lebih ketika bisnis B ini kita sell off ke perusahaan lain seperti itu. Di mana sell off ini kalau kita lihat di sini ya, ownership after divestasi, sell off yaitu ketika kita merasa bahwa induk bisnis kita yang sebelumnya ini ada tiga, ini ada A, di sini ada B dan ada C gitu. Kalau kita merasa bahwa bisnis C ini sebenarnya tuh bisa growth kalau ada induk perusahaan yang lebih baik dari kita. Dalam artian mungkin kita di induk perusahaan kita lagi apa ya, lagi finansialnya lagi nggak bagus ataupun tidak bisa mensupport ataupun ada permasalahan lain, tapi bisnis B ini sebenarnya punya peluang yang cukup besar, itu kenapa tidak kita apa ya, kita sell off ke perusahaan lain selama itu juga menguntungkan untuk si Indo A ya, Indo A dan juga untuk si bisnis C gitu, sehingga kemungkinan besar adalah kita melakukan divestasi sell off, dalam artian bisnis C tadi itu akan ditransfer ataupun dijual ke perusahaan atau induk perusahaan lain. Ini ada perusahaan induk untuk D, ini mungkin untuk E. Jadi jual ke induk perusahaan E, seperti itu. Ataupun bisa spin-off. Oh, saya merasa eman nih kalau dijual gitu ya. Dalam artian sebenarnya bisa kok induk perusahaan D ini tetap apa, menjalankan bisnis ini, tapi mungkin di spin-off aja, dalam artian menjadi entitas independen, sebelumnya itu adalah divisi di induk perusahaan D yang yaitu divisi C gitu ya, itu menjadi sebuah entitas independen sendiri, yaitu mungkin di sini menjadi F gitu. Dalam artian itu adalah tetap ada, kalau kita lihat di tabel ini spin off, dia tetap ownership ratio-nya itu adalah tetap si perusahaan D, tapi mungkin ada pembagian kepemilikan atau ada pembagian kepemilikan saham, dalam artian uh, si perusahaan F ini akan ada apa ya, menerima hak kepemilikan mereka yaitu menjadi entitas F gitu. Tapi kemungkinan mungkin tetap adalah existing shareholder seperti itu. Terus mungkin atau equity carve out gitu. Ini ada salah gambar. Ini mungkin gambarnya maksudnya seperti ini ya. Bentar, saya terbalik. Jadi ini masih masih ada bisnis. Jadi bisnis ini ada bisnis A tadi, bisnis A, dan ini ada bisnis B. Bentar. Atau kita graph out. Graph out ini mungkin ini kita lihat ada di sini, ada kalau ini digambarkan atau divisualisasikan, di sini ada kotak, di mana kotak ini nggak berwarna nih, ada warnanya mungkin ada abu-abu gitu. Kenapa abu-abu? Karena bisnis maksudnya untuk equity carve out dalam artian ownership ini adalah udah public. Dalam artian di sini bisnisnya itu adalah kepemilikannya sepenuhnya mungkin, atau ada sebagian besar dimiliki induk perusahaan, tapi sebagian besar akan di IPO gitu, dijual ke masyarakat seperti itu, atau dan bahkan secara kontrol, mohon maaf, secara kontrol terhadap induk perusahaan dengan unit bisnis si F ini tadi, itu mungkin secara keseluruhan akan dikontrol, tapi akan lama kelamaan itu mungkin dia akan melepaskan apa ya, sepenuhnya melepaskan kepemilikan atau sepenuhnya itu akan di IPO, sehingga sebenarnya akan menjadi milik publik. Itu adalah equity carve out. Atau mungkin split up, dalam artian split up ini sebentar, atau mungkin split up yaitu uh, dalam artian unit bisnis ini akan menjadi entitas sendiri, tapi ada bagian dari kepemilikan perusahaan induk dan entitas sendiri. Namun sebagian besar itu juga dimiliki oleh publik seperti itu. Dan itu adalah model-model atau dari divestasi yang mungkin akan kita apa ya, kita sebagai pilihan atau kita ambil keputusan apakah saya ingin sell off, atau oh mungkin spin off masih bisa gitu, atau mungkin lebih baiknya adalah equity carve out, misalnya mungkin langsung bisa nih unit bisnis saya ini untuk IPO ini bisa gitu, sehingga mungkin equity carve out mungkin lebih baik seperti itu. Atau mungkin
juga dari Bapak mungkin untuk praktiknya gitu ya Pak, atau gimana gitu Pak, untuk sebenarnya untuk kalau dalam dunia bisnis mungkin bisa praktisinya seperti apa gitu Pak. Iya. Jadi memang skenario-skenario itu possible ya, semua bisa kita lakukan. Ketika memang opsi-opsi itu menguntungkan ya. Sekali lagi Bapak Ibu harus ingat, tadi saya ngasih ilustrasi, biasanya industri tempat kita bermain setiap tahun pendapatan hanya naik 10%. Ternyata pada saat RUPS, pada rapat umum pemegang saham, kita di-challenge nih, kita dikasih tantangan nih, harus 300% dalam 5 tahun ke depan. Wah, ini nggak bisa nih kalau kita hanya organik ya pengembangannya ya Cindy ya. Mostly we have to create corporate action. Nah, pertanyaan berikutnya adalah in terms of corporate action, pilihan mana yang paling bagus bagi kita kan begitu ya Cindy ya. Nah, ini ada yang seru. Mungkin Bapak Ibu ini mohon maaf sekali kalau Bapak Ibu dari perusahaan pengelola dana pensiun ini mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Kita lihat di tahun 2023 ya, tahun 2023 mungkin di awal semester kedua atau di akhir semester pertama. Itu terjadi negatif exposure, mostly di beberapa perusahaan yang terlibat atau yang berbisnis di bidang dana pensiun. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ada beberapa kasus ya, KPK dan lain-lain. Prinsipnya begitu. Nah, sehingga muncul POJK baru ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengikuti ada POJK, ada peraturan OJK yang membatasi kepemilikan saham dari perusahaan-perusahaan pengelola dana pensiun gitu ya. Maka mau tidak mau ya, mau tidak mau lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan dana pensiun tersebut maka harus dilepas ya, harus dilepas. Cara melepasnya bagaimana? Apakah ditawarkan dalam bentuk right issue ataukah kita mau split share ataukah kita mau buyback kan gitu ya. Kalau kita mau buyback artinya aksi korporasi yang tadi konteksnya disampaikan oleh Cindy adalah equity carve out, itu tidak hanya IPO, tapi juga private placement. Yang kalau beberapa pertemuan sebelumnya kita bicara private placement, ya. Jadi pembelian saham yang dilakukan oleh badan hukum lain itu tidak dilakukan menggunakan market, tidak menggunakan bursa efek, tapi secara tertutup. Nah, itu yang kita sebut sebagai private placement. Ya, misalnya perusahaan Cindy punya restoran gitu ya. Saya tahu Cindy ini pengen bikin restoran, Bapak Ibu. Cindy punya restoran. Kemudian Cindy ingin ekspansi, ya. Eh, Mungkin sudah sangat terkenal di Jakarta, sangat terkenal di Surabaya. Kemudian mau ekspansi nih di Balikpapan biar dekat sama IKN nanti. Nah, tapi duitnya nggak cukup. Duitnya Cindy hanya cukup untuk operational expenditure aja. Free cash flow-nya juga tidak begitu banyak untuk melakukan pengembangan pasar. Maka dia menawarkan right issue, ya, dia menerbitkan saham baru sebesar around 25% atau 10% misalnya, ditawarkan ke saya. Nah, ini boleh aja. Itu artinya private placement, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu CD IPO, tapi sebetulnya juga bisa IPO. Saya perhatikan beberapa emiten di klasemen apa namanya pengembangan itu pendapatan ya sekitar 10 miliar. Laba mungkin cuma 1-2 miliar. Itu sudah bisa IPO ya, kecil. Nah, kembali ke kasus tadi, buyout tadi ya. Jadi ada salah satu peserta di webinar ini telepon saya, minta dibantu, ternyata harus buyout ya. Dia buyback ya, dia buyback, dia membeli saham dari stakeholder lain pengelola dana pensiun tersebut untuk dibeli ke perusahaan induknya. Nah, terus kita bantu, kita bikin prosesnya, kita bantu. Prinsipnya adalah ketika kita ingin eksekusi ya,
equity carve out itu tidak selalu publik ya. Mungkin kalau contoh ini adalah IPO, tapi tidak selalu publik Bapak Ibu. Ya, tapi juga bisa private placement. Itu sangat possible. Bahkan equity carve out ini bisa menjadikan publik ke private. Kalau Bapak Ibu perhatikan investasi yang dilakukan oleh pemilik Tesla itu membeli 100% sahamnya Twitter. Sehingga menjadi whole own company yang awalnya publik menjadi private. Ada begitu juga. Nah, jadi kita coba lihat sebetulnya opsi-opsi yang akan kita lakukan itu memang harus menyesuaikan dari tujuan korporasi kita, Bapak Ibu. Ya, korporasi kita. Kita lihat situasi yang pertama. Ya, sebelumnya kondisinya seperti ini. Ya, ini adalah parent company. Ya, ini adalah subsidiaries company. Ya, induk dan anak. Maka induk ini kan harus berpikir ya. Ada anak itu kadang-kala kan rewel gitu. Wah, anak saya rewel. Tapi dari kerewelan atau rebel, eh, keputusan kebijakan tidak sesuai dengan induk. Ternyata setelah kita pelajari, memang dia eh, sudah tidak fit dengan bisnis kita. Misalnya kita bisnis batu bara, ya kita bisnis batu bara. Eh, Ternyata batu bara ya harganya sangat volatile, ya harganya sangat mengikuti global. Sekarang mungkin sedikit diuntungkan ketika ada eskalasi Iran Israel karena tambang mungkin akan lebih mahal karena kursnya juga akan makin mahal. Tapi terlepas dari itu kita digencar atau didorong untuk ekspansi kepada green economy, ya, which is batu bara itu akan sulit untuk kita mengarah ke green economy ya karena ada emisi karbon di sana. Yang paling possible untuk kita lakukan carbon trade adalah biomasa. Ya, kita mengganti. Saya perhatikan kemarin di beberapa company seperti di Ajinomoto itu sudah mengurangi penggunaan batu bara menjadi biomasa. Ya, Bapak Ibu di perusahaan semen, perusahaan pupuk yang biasanya juga utility menggunakan batu bara bisa berpindah ke biomasa. Atau untuk apa namanya pemanasan ya bahan baku untuk bahan setengah jadi diproduksi produknya Bapak Ibu juga bisa beralih ke biomasa. Akhirnya apa yang terjadi? Demand terhadap batu bara akan turun Bapak Ibu. Ya, demand-nya akan turun, kemudian supply mungkin juga sangat dikendalikan oleh harga global, maka sangat mungkin perusahaan-perusahaan yang awalnya bergerak di batu bara, kita lepas. Nah, kita jual aja. Maka yang awalnya mungkin hanya tiga gitu ya, ada tiga, maka kita lepas. Kita lepas, yang batu bara kita lepas. Ya, kita jual keluar. Ya, kita jual. Nah, kemudian yang kita existing, kita fokus kepada biomasa. Misalnya begitu. Nah, kita jual kemana perusahaan batu bara kita? Ya, kita jual aja ke grup-grup besar. Ada Adaro, ya, yang sekarang sahamnya semakin ini juga ya, turun dan banyak yang karena harga IHSG turun. Atau juga ITMG, ya, ada beberapa perusahaan lain yang besar-besar. Kita bisa jual ke sana, ya, ke batu bara. Nah, ini sell off. Artinya ketika kita sell off, kepemilikannya akan dimiliki oleh perusahaan lain. Tidak masalah kalau memang tidak cocok lagi sama kita bisnisnya. Karena pada level parent company Bapak Ibu yang dipikirkan adalah portofolio. Ya. Portofolionya apakah masih cocok apa tidak? Kalau nggak cocok ya bagaimana kita pertahankan? Ya, seperti itu. Nah, ada juga lagi eh, skenario sell off itu akan menguntungkan secara cash flow. Ya. Secara cash flow menguntungkan. Ya, kita sudah mengembangkan ya perusahaan mulai dari bayi, kemudian menjadi perusahaan yang masih anak-anak, sampai ke perusahaan yang remaja. Nah, ketika perusahaan itu sudah remaja, maka valuasinya akan semakin besar. Ketika kita jual, ya, yang mungkin waktu kita dirikan valuasi satu lembar saham equal dengan 1 juta, mungkin sekarang satu lembar saham bisa equal 50 juta. Ya, 50 kali multipelnya. Nah, itu juga kalau kita jual akan menghasilkan free cash flow kepada kita. Ya. Kita ada klien yang
IPO ya, eh, 20 tahun yang lalu bahkan berjalan terus ya. Free cash flow-nya itu tidak jauh dari kebutuhan OPEC setiap tahun. Ya paling lebih-lebih 10% Bapak Ibu dari OPEC. Tapi ketika IPO, dia punya free cash flow yang itu luar biasa besar. Bisa 3 kali OPEC-nya. Ya. Jadi dia membangun pabrik baru, dia membangun proyek-proyek baru, dia merevitalisasi tata kelola internalnya, dia bisa meng-hire profesional-profesional, termasuk waktu itu KMMB di-hire juga untuk memperbaiki sistem remunerasi di dalamnya. Ya, kita ada KMMB HR, di situ ada KPI, reward and punishment, kemudian sistem evaluasi, kita juga melakukan itu Bapak Ibu. Jadi perusahaan tersebut ketika punya free cash flow karena secara cash itu menguntungkan ya, dia melakukan perombakan transformasi yang luar biasa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Misalnya Bapak Ibu yang jadi peserta di webinar ini selaku komisaris atau selaku pemegang saham, ini juga harus digarisbawahi. Ketika induk perusahaan akan melakukan sell off atau menjual perusahaan, ini bukan soal kita jual, tapi adalah pasca jualnya duitnya buat apa nih? Ya, maka kita harus cek dulu, visibility-nya harus diatur dulu, ya. Ketika nanti kita jual dengan harga valuasi multiple around 50 ya times ya 50 kali, nanti duitnya buat apa? Kalau itu belum ada peruntukan dana yang tepat, Bapak akan rugi, ya, akan rugi. Nah, ini harus jelas. Nah, kemudian ketika kita sudah sell off, apakah kita punya kendali terhadap perusahaan yang kita jual? Tidak. Ya. Kita sudah tidak punya kontrol. Misalnya, ini perusahaannya Cindy, misalnya ya, eh, Cindy Holding. Cindy Holding punya satu perusahaan biomasa dan 2 perusahaan batu bara. Ketika batu baranya ini dijual ke misalnya ke Antam, misalnya ke Adaro, misalnya ya, maka perusahaan yang sudah dijual oleh Cindy ya sudah kendalinya Adaro. Cindy sudah tidak punya kendali ya karena sudah dijual. Nah, jadi ini soal kepentingan atau soal kemampuan perusahaan dalam pengelolaan itu. Kira-kira ikhlas nggak Cindy? Perusahaan sudah dibangun, sudah 10 tahun, 15 tahun, setelah itu dijual. Karena secara parenting strategi sudah tidak sesuai. Ini kira-kira ikhlas nggak Cindy? Ikhlas nggak ikhlas mungkin ya Pak ya jadinya. Mau nggak ikhlas tapi ya nggak ikhlas juga ya gimana karena parentingnya udah nggak bagus gitu ya Pak ya. Tadi kayak lebih baiknya sebaiknya mungkin di sell off aja gitu. Tapi kalau mungkin ya karena udah di apa ya diramu ya atau udah dirawat dari awal terus dijual ya mungkin itu sedikit nggak ikhlas juga gitu ya Pak. Mungkin ya. Iya. Atau Mas Andri mungkin gimana Mas Andri? Oh, mungkin Mas Andri nih yang punya pengalaman nih gimana Mas? Punya Ya, bisnisnya Parenting ya. mungkin mau dijual. ya ibaratnya ibaratnya kan kita yang udah besarin ya, ibarat kita besarin anak kita sendiri terus anak kita mau diadopsi orang lain. Ya, bener kata Mbak Cindy, ikhlas nggak ikhlas Iya. gitu. Enggak, Akhirnya silakan. ya, akhirnya Bapak Ibu bisa kembalikan ya. Parenting strategi itu penting ya. Parenting strategi penting. Kita pernah diskusi itu di pertemuan keberapa ya? Ketiga atau kelima kalau nggak salah. Ada parenting strategi. Jadi visi misi perusahaan itu harus selalu diupdate Bapak Ibu. Ya, at least per 5 tahun. Setiap kali kita bikin RJBP ya, rencana jangka panjang perusahaan, setiap 5 tahun kita buat, kita evaluasi visi misi perusahaan. Sekiranya visi misi itu sudah tidak relevan, kita tertekan oleh kebijakan, kita tertekan oleh apa namanya kepentingan dari pemegang saham, dan mengharuskan arsitektur korporasi kita melepas portofolio batu bara, ya mau tidak mau harus kita lepas. Tapi memang berat gitu ya. Mungkin Andri beberapa momen mengawal parenting strategi di beberapa grup, ya suasana itu pasti ada ya, Mas Andri ya. Tapi mau tidak mau, karena itu sudah termasuk dalam perencanaan korporasi, Bapak Ibu.
ya. Nah, berikutnya terkait dengan pajak, ya. Mungkin nanti Bapak Ibu dari tax service company bisa sharing-sharing ya, kalau pernah menangani kasus jual beli perusahaan atau mungkin due diligence ketika ada pendampingan aksi korporasi, kira-kira pajaknya berapa persen kan gitu. Nah, jadi kalau kita jual perusahaan kita, which is itu majority atau mungkin totally kita jual 100%, ya, maka ya akan ada pajaknya Bapak Ibu. Ya, kita dapat pajak. Ya, jadi kalau ditanya tax free eventnya, ya tidak lah. Ya, kita tetap harus bayar pajak gitu ya. Karena kita mendapatkan nilai manfaat dari penjualan pajak. Ya. Ini pilihan pertama Bapak Ibu. Kalau kita melakukan sell off. Ya. Oke, berikutnya kita ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua kita akan melakukan spin off. Ya. Kalau sell off itu totally on company kita jual. Ya. Eh, Artinya kepemilikan atau pengendalian dari perusahaan itu akan kita berikan ke orang lain, ya. Ini perusahaan kita jual ke perusahaan lain. Tapi ketika kita spin off, ya, ini berbeda, Bapak Ibu. Spin off itu masih bagian dari kita, ya, bagian dari kita. Tapi mereka memiliki fokus yang di luar kendali kita. Mereka bisa fokus penentuan arah perusahaannya sendiri. Ya, tadi saya contohkan, kita sebagai parent, kita punya anak yang rebel misalnya ya. Anak yang rewel. Setelah kita evaluasi, memang ternyata situasi yang terjadi itu memang berbeda. Maka mau tidak mau, anak itu harus kita lepas. Jadi yang awalnya kita ada 3 anak, 1, 2, 3, dan itu masih satu garis koordinasi kepada parent company, maka kita lepas. Ya, maka pengendalian kita terhadap bisnis itu hanya kepada 2 perusahaan. Tapi perusahaan yang ketiga kita spin off, kita lepas. Tapi secara kepemilikan itu masih milik kita. Secara kepemilikan masih milik kita. Artinya secara equity, secara eh, apa namanya, secara saham, ya, secara saham itu masih sahamnya milik kita. Tapi garis rentang kendali kita berikan keleluasaan, kita berikan wewenang untuk mengelola perusahaannya sendiri tanpa harus koordinasi atau tanpa harus punya rentang wewenang kepada perusahaan induk, ya, parent company. Tidak sampai ke parent company. Nah, apakah ada perusahaan seperti itu? Ada, Bapak Ibu. Dan relatif banyak. Ya, relatif banyak. Misalnya, oke, tadi kembali ke kasus batu bara. Ya, arah pemegang saham waktu RUPS, parent company harus fokus untuk re-engineering bisnis proses kepada energi terbarukan. Maka pilihannya adalah even kita masih energi primer, kita fokus pada biomasa, ya, dan mungkin ini pakai solar cell, ya, yang kemarin diresmikan Pak Presiden, kita punya solar cell under Nusantara Power itu terbesar nomor 3, ya, kalau tidak salah. Nah, sehingga ini adalah biomasa, ya, biomasa event itu secara karbon juga tinggi sebetulnya, tapi ada carbon trade, kita bisa menanam kembali pohonnya. Yang kedua ada solar cell, yang ini batu bara kita lepas, ya, kita spin off. Tapi kepemilikan perusahaan batu bara ini masih miliknya kita. Seperti itu. Ya. Kemudian apakah spin-off ini menghasilkan uang? Tidak. Karena tidak ada aksi jual beli. Hanya saja kita berikan keleluasaan perusahaan batu bara untuk mengelola sendiri. Sehingga tidak menjadi fokus parent. Ya. Fokusnya induk perusahaan hanya fokus pengembangan biomasa sama solar cell. Ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Opportunity baru yang bisa Bapak Ibu dapatkan di dalam energi terbarukan itu banyak sekali. Nah, berikutnya secara eh, kontrol atau pengelolaan. Apakah induk perusahaan masih punya kontrol kepada perusahaan yang sudah kita spin off? Tidak. Ya, kita tidak punya kontrol kendali. Mereka boleh mengelola sendiri tanpa harus izin. Ya, misalnya mau capital expenditure dikeluarkan gitu. Nggak perlu
melaporkan ke Indo, ini butuh IRR sudah 12% atau 15%, nggak perlu. Ya, mereka boleh mengelola sendiri, nggak perlu laporan, tidak masalah. Kemudian, apakah ini mendapatkan tax free event? Jawabannya iya, jika di atas threshold. Ya, kalau secara undang-undang PT, kalau misalnya di atas threshold, mungkin sekitar berapa ya? Koreksi kalau keliru ya, Andri, mungkin 35% ya kalau nggak salah. Itu sudah boleh dilakukan konsolidasi. Artinya kalau laporan keuangan itu konsul, maka tidak perlu pajak dalam apa konteksnya adalah pembagian dividen. Ya. Tapi kalau di bawahnya threshold, maka akan menjadi dividen dan itu ada konsekuensi pajak. Ya. Tapi kalau spin-off-nya itu kepemilikan kita masih majority, let's say tetap 80%, awalnya 80%, ya. Terus kita lepas tetap 80%, tapi tidak kontrol kendali ke kita. Ini tetap aman bagi kita karena tetap konsolidasi. Even itu rentang kendalinya tidak di kita, ya. Nah, ini spin-off. Nah, kira-kira dari Cindy gimana? Mungkin ada beberapa kasus yang ditangani di klien-kliennya KMMB spin-off ini, suasananya seperti apa? Apakah masih kekeluargaan atau sudah ibarat kata sudah ini bukan urusan saya seperti sell off gitu. Gimana sih? Ini mungkin ada tanggapan atau Andri juga soal konsolidasi tadi threshold. Silakan. Iya mungkin ya Pak. Mungkin kalau kalau dilakukan spin off, waduh, ini mungkin ya dalam beberapa kasus mungkin ada beberapa pegawainya ataupun apa ya SDM-nya gitu merasa kayak kenapa harus spin off gitu ya karena mempunyai rasa kepemilikan di perusahaan induknya gitu tapi harus dipisahkan gitu seperti itu. Lalu mungkin Mas Andri atau ada tambahan? Jadi ada bukan konflik ya, kayak ada bersih tegang gitu mungkin. Ya. Nah, mungkin yang juga pernah saya eh, alami gitu ya bahasanya. Jadi keputusan antara itu dari beberapa skema terkait dengan divestiture yang sudah dijelaskan tadi itu ada kalanya itu juga bergantung pada eh, apa ya karakteristik dari perusahaannya juga. Untuk arah ke depan itu mau seperti apa. Nah, mungkin ada juga yang pernah saya temui itu ketika eh, si induk perusahaan ini ya, si induk perusahaan ini memang secara penuh percaya pada eh, entitas yang ada di bawahnya, maka keputusan untuk melakukan spin-off itu diambil. Nah, namun ada juga yang masih dalam tanda kutip belum percaya sepenuhnya pada eh, anak perusahaannya atau entitas yang ada di bawahnya ini, sehingga keputusan pengambilan keputusan equity carve out ini diambil, sehingga sebagian memang dikeluarkan lah ya ibaratnya dikeluarkan sebagian terkait dengan kepemilikan, namun perusahaan atau si induk ini masih memiliki rentang kendali di sana gitu. Jadi beberapa yang pernah saya temukan memang demikian, Pak. Jadi memang bergantung pada entah itu karakteristik dari si grup atau induknya, atau memang karena si induk memang memiliki rencana-rencana atau planning tertentu pada entitas-entitas yang ada di bawahnya untuk ke depan. Gitu. Ya, jadi memang kadangkala kalau Bapak Ibu perhatikan kita ada trust and distrust problem ya. Tapi kadangkala gini Bapak Ibu, memang trust itu sangat penting ketika kita melakukan divestiture. Artinya mostly tidak ada orang yang mau yang sebelumnya punya pengendalian, yang sebelumnya punya wewenang besar, kemudian kendalinya dikurangi, wewenangnya dikurangi. Mostly tidak ada yang berkenan seperti itu. Tapi itu harus kita lakukan ketika kita harus mencari cara untuk keberlangsungan perusahaan kita. Ya, kalau kita dengan cara yang normal, pendapatan kita hanya naik 10%, tapi kita didorong untuk bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. Maka mekanisme-mekanisme aksi korporasi harus kita lakukan. Dan konsekuensinya memang seperti yang disampaikan oleh Andri tadi. Dan itu menjadi satu pilihan yang berat memang, tapi harus dilakukan. Dan ini menjadi hal normal sebetulnya di dalam korporat strategi. Ya, tinggal bagaimana kita komitmen
mengawal, kita komitmen untuk eh, mengeksekusi dengan sangat baik, dan supaya risiko-risiko yang akan terjadi, karena pasti ada risikonya, itu bisa kita mitigasi dengan baik. Nah, itu tadi kalau kita spin off. Nah, berikutnya kita divestiture berbasis equity, Bapak Ibu, ya, berbasis modal. Artinya kepemilikan dari perusahaan kita itu kita proporsinya kita otak-atik lagi gitu ya. Proporsinya kita kita sesuaikan lagi. Nah, mungkin awalnya kita majority 60%, kita turunkan jadi 50%. Atau tadi kasus di beberapa perusahaan itu dimiliki oleh perusahaan dana pensiun, kemudian mau di buyback. Ya, jadi awalnya hanya 30%, dana pensiun misalnya 50%, kita mau buyback sehingga nanti menjadi 80%. Misalnya begitu, ya. Nah, awalnya kita melihat bahwa ini tadi gambarnya sudah di disclaimer ya, ada keliru, ini harusnya tetap warna hitam gitu ya Cindy ya. Nah, warna hitam. Kita akan fokus dulu di anak yang ketiga kita ini ya. Ini ada anak pertama, dua, tiga. Nah, anak ketiga ini akan kita lepas sebagian ekuitasnya kepada pihak lain. Nah, pihak lain. Pihak lain itu ini yang warna berbeda ini, sedikit abu-abu ini, ya. Ini akan kita sharing ke orang lain. Anggaplah ya milik kita, ya, milik kita masih 80%, yang 20% akan kita jual, ya. Nah, private ini private placement atau public placement itu bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan berbasis skenario-skenario yang akan kita pilih, ya. Kalau kita menggunakan publik, otomatis kita ke IPO ya, bursa efek. Di situ ada beberapa mekanismenya dan saya rasa relatif gampang lah untuk saat ini, ya. Tahun lalu di semester pertama atau mungkin semester kedua ya sekitar 50-60% UKM-UKM yang naik kelas menjadi perusahaan yang lebih besar lagi, dia akhirnya IPO, ya. Dan itu mudah sekali. Saya lihat beberapa kasus 6 bulan prosesnya sudah selesai, ya. Kemudian ada beberapa kasus juga bisa bertahun-tahun gitu karena banyak berkas yang tidak selesai-selesai, ya. Ini publik. Jadi kalau kita publik otomatis eh, apa namanya strictly regulated, ya. Harus mengikuti arahan dari OJK. Nah, tapi juga ada mekanisme pelepasan ekuitas itu secara private. Nah, secara private itu bisa kita jual ke perusahaan lain, ya. Misalnya nih, ya, ada satu skenario. Misalnya Cindy, manajemen saya push, ya, tolong kita ekspansi ke Thailand misalnya, atau kita ekspansi ke Hong Kong. Nah, kita tahu selama ini Cindy hanya bermain di Indonesia, ya, understand tentang bisnis style yang ada di Indonesia. Ketika saya push untuk ekspansi bisnis ke Thailand, maka budayanya mungkin akan berbeda, ya. Kemudian dari sisi bisnis preference juga akan berbeda. Maka Cindy bisa berpikir bahwa ketika saya ditarget oleh pemegang saham menuju ke Thailand, sangat mungkin sebagian kepemilikan kita jual ke perusahaan yang ada di Thailand, Cindy. Nah, sehingga ketika kita akan ekspansi ke Thailand, maka sudah ada kepemilikan 20% dari perusahaan kita oleh stakeholder di Thailand. Maka sekali lagi saya sampaikan, untuk mengejar kuda, kita harus menunggangi kuda. Kan gitu ya. Kita ingin mengejar kuda di Thailand, maka kita harus mencari kuda yang kita bisa tunggangi di sana. Dan itu sangat normal dalam bisnis ya. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika kita melakukan skenario equity curve out secara publik, di situ pasti ada beberapa investor-investor luar negeri. Ya. Saya lihat misalnya di Astra. Astra itu sekitar 50% miliknya Jardine, ya, yang diwakili di Singapura.
Kemudian di tambang batu bara tadi kita contoh ada ITMG. Ini tambang Megah Raya itu eh, majority dimiliki oleh Banpu dari Thailand. Jadi ketika nanti bisnis di batu bara di Kalimantan itu berhasil, maka pembagian dividennya dikirim ke Thailand. Ya, seperti itu. Nah, terus perusahaan Banpu tadi di Thailand itu memang sudah ada order batu bara di Thailand, di India, dan di Cina. Tapi karena source batu bara cadangannya nggak banyak, dia buka di Indonesia. Misalnya begitu. Nah, in konteks perusahaan kita punya sumber daya, tapi kita mau ekspansi ke luar negeri, sangat possible kita tawarkan sebagian persen saham kita ke mitra yang ada di luar negeri. Bisa juga seperti itu. Ya. Jadi skenario equity carve out secara kepemilikan akan kita bagi, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih enggan, tadi disampaikan oleh Cindy ataupun Andri, kalau kita apa ya bahasa yang sederhana adalah belum siap untuk membagi wewenang atau membagi kepemilikan, ya sudah kita jual 10% dulu aja. Misalnya begitu. Kalau 10% mungkin hanya kita kasih dividen ya, tidak bisa kita konsul ke sana nggak bisa. Ya. Rentang kendali tidak ada masalah ya. Secara pengendalian tidak masalah ya, karena kita masih majority. Ya. Nah, tahapan concern kedua tentang kas. Apakah ini akan menghasilkan kas bagi iya? Ya. Karena kita menjual 20% atau 10%, maka perusahaan investor atau ownership yang lain akan membayar sebagian uang ya untuk membeli perusahaan kita dan akan masuk ke perusahaan kita. Yang tadi saya sampaikan bisa menambah free cash flow kita ya, bisa menambah cadangan kas kita ya, seperti itu. Dari sisi parent ini masih bisa kita kontrol ya, generally jika kepemilikan masih mayoritas ya, kepemilikan masih mayoritas. Kemudian kenapa ini dikatakan oleh Cindy tadi adalah in the short term? Ya, karena begini Bapak Ibu, kita bisa melihat kasus kepemilikan saham yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg di Facebook, ya di Meta. Kepemilikannya Mark itu semakin lama semakin kecil, karena ini sudah menjadi global company, maka atensi investor around the world mereka menginginkan perusahaan ini, capital banyak yang masuk, maka sahamnya makin lama makin terdelusi, ya, sahamnya makin tipis. Nah, seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Misalnya tadi Cindy membuat restoran, kemudian restorannya terkenal, kemudian buka di luar negeri gitu ya. Lama-lama sahamnya Cindy bisa terdelusi. Ya, yang awalnya 80% menjadi 50%, menjadi 30%, bahkan mungkin under 10%. Nah, caranya bagaimana supaya kita masih memiliki kontrol, seperti yang dilakukan Mark Zuckerberg di Facebook. Nah, maka ada satu kesepakatan, Cindy, ya. Ada satu eh, perikatan yang kita bangun, ada satu kontrak yang kita bangun, even Cindy itu punya minoritas saham, bahasa di Indonesia adalah Cindy masih menjadi PSP, pemegang saham pengendali. Nah, apakah ada kasus seperti itu? Ada, Bapak Ibu. Ada. Contoh, kalau kita perhatikan public company, misalnya Antam, ya. Antam itu siapa PSP-nya, pemegang saham pengendalinya? Pemerintah kita, Negara Republik Indonesia. Padahal kalau kita lihat proporsi kepemilikan itu kurang dari 0,0001%. Nggak sampai 1%. Tapi negara kita menjadi PSP, pemegang saham pengendali. Nah, itu bisa dilakukan juga. Ya, seperti Mark, dia sangat bisa mengendalikan Facebook, ya Meta, karena dia menjadi PSP. Seperti itu. Nah, berikutnya apakah ini mendapatkan tax free event? Ya, mendapatkan kemudahan pajak. Ini bisa iya, ya, jika kurang dari threshold. Ya, jika kurang dari threshold. Jadi in context of IPO, ya, kalau kita kurang dari threshold, maka masih kita konsolidasi, ya. Kalau 80% masih terkonsul ke induk, ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah.
Seperti itu, Cindy. Jadi kira-kira ketika sahamnya Cindy nanti terdelusi nggak apa-apa ya, Cindy ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita ada skenario yang tidak kalah penting ya, tidak kalah penting yaitu adalah split up. Nah, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan tidak ada parent company, ya, tidak ada parent company. Jadi sangat possible eh, masing-masing perusahaan ini akhirnya menjadi perusahaan tersendiri. Ya, parent tidak kontrol. Biasanya kalau skenario seperti ini, parent company yang awalnya punya sebagai aktif owner, sebagai aktif ya aktif owner istilah saya, kepemilikan yang aktif itu menjadi pasif owner, ya. Yang awalnya dia punya kepemilikan dan melakukan kontrol kepada anak perusahaan, sekarang tidak melakukan kontrol, hanya pasif. Nah, salah satu possibility yang dilakukan waktu split up itu adalah di IPO-kan, ya. Maka kita sebagai passive owner bisa meng-hire profesional-profesional untuk jadi direksi. Dan kita kalau publik maka setiap bulan, setiap 3 bulan harus laporan keuangan secara publik dan kita secara passive owner akan merasa lebih secure kepada prudence company kita. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah ini bisa menghasilkan cash? Otomatis, gitu ya. Otomatis kita akan punya banyak uang dari skenario split off, gitu ya. Tapi ini tidak bisa kalau spin off, ya. Jadi split up ini ada banyak skenario. Bisa equity, bisa split up. Kalau equity otomatis nanti sebagian milik kita, sebagian milik yang lain. Misalnya demikian. Kemudian apakah induk perusahaan atau parent company bisa mengontrol? Jawabannya tidak, ya. Karena kalau konteksnya parent itu sudah menjadi passive owner, maka tidak akan mengontrol. Yang kontrol nanti pasar, Bapak Ibu, ya, market. Kemudian apakah punya tax free event? Otomatis iya, kalau kita sudah pasif, ya. Sudah tidak ada distribusi dividen maupun eh, konsol, ya. Kita sudah tidak memikirkan itu. Saya rasa begitu, Cindy. Mungkin ada tambahan atau silakan dilanjutkan. Iya, baik. Eh, Mungkin sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya, Pak Badawi dan Mbak Cindy, mungkin kita istirahat sejenak ya, kita ice breaking sejenak. Baik, ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu terkait dengan keputusan terkait dengan keputusan divestiture. Beberapa skema mungkin memang bisa jadi pilihan dari Bapak Ibu tergantung apa yang ingin dicapai seperti itu. Nah, baik, mungkin bisa dibantu Mbak kepada panitia, bisa dibantu untuk menampilkan seri selanjutnya. Ya, ya kita, saya izin iklan dulu ya Bapak Ibu. Jadi eh, kita hari ini memang sudah di series 17, tapi jangan lupa setiap Jumat kita tetap rutin akan ada webinar corporate strategy series setiap Jumat jam 9 pagi untuk minggu depan dengan tema decision to make or buy. Itu kita akan masuk ke series 18. Nah, seperti itu. Juga selain di minggu depan ya, selain series 18, kita juga ada series-series lainnya mungkin bisa dibantu ya. Ya, di tidak hanya sampai series 18, sejauh ini kita ada sampai series 21 terkait dengan managing the alliance process. Tapi setelah ini pun akan ada seri-seri lanjutan lainnya dengan materi-materi lain yang lebih menarik. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan ya dengan seri-seri sebelumnya juga bisa mengikuti rangkuman dari webinar Corporate Strategy Series melalui YouTube KMMB Konsultan Manajemen. Dan Bapak Ibu yang eh, ingin mengetahui informasi terkait dengan webinar Corporate Strategy Series maupun layanan-layanan yang ditawarkan oleh KMMB, juga bisa mengunjungi website kmmb.co.id maupun Instagram eh, KMMB KMMB Konsultan Manajemen gitu. Nah, ya baik. Mungkin
Bisa kembali ke materi ya kita. Baik, Iya, oke. silakan. Kita tadi udah jangan lupa ya mungkin ya Bapak untuk web series ke depan ya sangat menarik juga. Mungkin ini web series selanjutnya mungkin bisa lanjutan dari materi ini gitu. Oke, kita lanjutkan dari apa materi yang telah tadi yang udah dipaparkan ya mungkin dari Pak Badui tadi dari model-model dari divestasi, dari spill off, spin off ataupun sebagai equity ataupun split out gitu kan. Di sini kita mungkin udah mau tahu ini model-model dari divestasi gitu. Tapi kapan sih divestasi itu sebenarnya terjadi biasanya gitu? Kenapa divestasi ini apa ya terjadi atau kenapa? Biasanya ada alasannya kan gitu ya. Mungkin tadi udah disinggung-singgung sedikit oleh Pak Badui ataupun oleh saya gitu. Jadi ini lebih kita jelaskan lagi gitu ya. Jadi di mana divestasi ini mungkin ada alasan-alasan ataupun ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat perusahaan ini melakukan divestasi atau divestasi ini bisa terjadi. Di mana mungkin alasan pertama adalah perusahaan itu akan melakukan divestasi bisnis yang tidak terkait dengan bisnis mereka gitu. Jadi dalam artian ada apa namanya unrelated diversification, di mana bisnis A atau bisnis yang tidak terkait dengan bisnis mereka atau dalam artian uh, bisnis induk bisnis A itu ada diversification terhadap bisnis yang dimiliki dan menurut induk itu mungkin akan apa ya akan mempunyai peluang besar untuk dilakukan divestasi di mana dalam artian tadi udah jelaskan mungkin unit bisnis yang dimiliki Indo itu mungkin lebih baik untuk dilakukan sell off karena mungkin karena nggak unrelated itu mungkin perusahaan Indo merasa bahwa bisnis yang dimiliki ini mungkin bisa lebih untung untuk dijual atau spill off ke entitas lain walaupun tadi udah dibilang ya dari mungkin ada rasa aduh udah dirawat dari awal kenapa harus dijual gitu ataupun mungkin bisa di spin off seperti itu sehingga kenapa divestasi jadi mungkin karena adanya under diversification yang sangat tinggi ya, antara bisnis induk dengan unit bisnis yang ada gitu sehingga kemungkinan besar untuk jadi divestasi itu juga cukup tinggi karena adanya under diversification atau yang kedua itu adalah karena kinerja operasional yang buruk seperti halnya kalau perusahaan induk kita udah, contohnya kita udah menamuni bisnis kita, unit bisnis kita gitu. Tapi kok semakin ke sini tidak memberikan keuntungan atau bahkan sampai eh, minus gitu dan kita udah mengeluarkan kos, kita udah melakukan investasi ataupun lain sebagainya tetap apa namanya apa tidak bagus atau tidak growth di mana kinerja operasional juga sudah cukup buruk ya buat apa kita keep gitu kan sehingga kenapa perusahaan itu mungkin pasti melakukan divestasi karena mungkin untuk meningkatkan nilai perusahaan juga karena buat apa kita mungkin bisnis kita yang mungkin tidak lagi menguntungkan gitu atau bahkan parenting kita itu juga cukup kurang bagus gitu sehingga mungkin lebih baik karena perusahaan kita ini atau bisnis kita ini dilakukan divestasi yaitu yang dijelaskan tadi ya dengan model-model yang tadi dijelaskan apa buat sebelumnya atau bahkan ada tekanan eksternal nih ketika uh, dilakukan divestasi dalam artian mungkin tadi kalau semuanya tadi kata Bapak saya punya restoran gitu ya punya bisnis restoran gitu di bisnis restoran saya ini mungkin Mas Andi sebagai investor itu investor restoran saya itu merasa bahwa salah satu bisnis restoran saya itu ada yang kurang menguntungkan aduh di divestasi aja Cindy gitu udah nggak menguntungkan gitu kadang kan saya kurang sadar gitu bahwa oh unit bisnis saya ini karena ada rasa kepemilikan atau ada rasa kayak apa ya rasa kepemilikan yang eman kalau tadi bilangnya ikhlas nggak ikhlas gitu kan kalau semuanya di divestasi gitu saya masih bisa mempertahankan tapi mungkin karena ada rasa kepemilikan itu kurang sadar kadang sehingga mungkin ada faktor eksternal seperti investor itu seperti Mas Andri nanti ya Mas Andri bilang bahwa itu sebaiknya di divestasi aja sehingga tekanan eksternal itu juga bisa mempengaruhi dalam melakukan keputusan untuk divestasi seperti itu ataupun di sini ada penunjukan CEO baru. Penunjukan CEO baru mungkin dalam artian ketika ada CEO baru mungkin ada perombakan-perombakan baru, ada pandangan-pandangan baru dari CEO. CEO baru mungkin dari CEO lama merasa bahwa ini masih ada peluang, ada keputusan untuk bahwa untuk mengkeep
bisnis ini. Tapi karena ada CEO baru ada pasti ada apa ya perubahan-perubahan atau ada arah-arah visi-visi baru yang dibawa oleh CEO ini dan merasa CEO baru ini merasa bahwa bisnis ini sebaiknya untuk divestasi untuk meningkatkan nilai bagi perusahaan sehingga penjualan CEO baru juga bisa apa ya bisa menjadi salah satu kenapa bisnis kita bisa satu bisnis kita itu dilakukan divestasi dan mungkin di sisi lain itu ada keputusan divestasi ini mungkin juga digambarkan oleh ada dua penyebab ya dalam artian bisa ada gagal dalam uji sinergi dalam artian itu ada unreal diversification sudah merasa bahwa sinergi antara induk perusahaan dengan bisnis yang dimiliki itu sudah tidak ada sinergi dalam artian menurut perusahaan bahwa sebaiknya bisnis ini bisa independen sendiri ataupun di split off ataupun di sell off gitu. Seperti itu. Atau kedua, induk perusahaan lain yang tadi saya jelaskan bahwa induk perusahaan lain itu memiliki pemilik yang lebih baik. Dalam artian mungkin tadi kalau si induk perusahaan itu merasa finansialnya cukup terganggu atau dalam kondisi baik kan sebaiknya ataupun parentingnya tidak baik ya sebaiknya untuk dilakukan sell off gitu. Itu adalah mungkin keputusan yang mungkin akan diambil perusahaan ketika melakukan divestasi. Dalam artian kalau kita lihat dari tabel ini apakah misalnya ada parenting yang bagus dalam artian walaupun si bisnis mungkin bisnis valuasi dari ataupun nilai dari bisnis itu tetap apa lebih baik ataupun cukup baik tapi ketika masih lebih menguntungkan ketika bisnis itu untuk di sell off maka ya sebaiknya di sell off gitu tapi kalau tidak ada parenting ataupun tidak ada induk usaha lain yang lebih baik nih mungkin merasa lebih baiknya induk bisnis kita masih lebih baik gitu. Ya kita lakukan keep in portfolio, kita merasa bahwa kepemilikan secara penuhnya itu lebih baik dibandingkan kita harus menyerahkan bisnis kita ke perusahaan lain karena menganggap bahwa bisnis induk bisnis kita itu masih lebih baik dibandingkan induk bisnis perusahaan lain seperti itu. Ataupun dalam artian di sini apa ya sudah tidak ada sinergi tapi tidak ada parenting yang lebih baik daripada induk bisnis kita. Sehingga sebaiknya kita melakukan spin off seperti itu. Dan mungkin ataupun dari sisi lain kita merasa bahwa kita ada induk perusahaan lain nih, ada perusahaan induk lain tapi tidak ada sinergi ya sebaiknya kita melakukan sell off tapi dengan catatan bahwa ada high premium gitu sehingga ada keuntungan yang kita peroleh juga walaupun kita udah apa ya udah merawat ataupun bisnis kita dari awal tapi nyata kita gagal dalam sinergi ya kita sebaiknya juga apa melakukan tindakan yang lebih baik kan untuk bisnis kita gitu yaitu dengan sell off tapi dengan catatan mungkin kita bisa melihat ada high premium nih dari kebijakan yang kita lakukan ataupun dari sell off yang kita lakukan seperti itu atau mungkin dari Babat atau Mas Andi, Babat ya mungkin untuk bagaimana sih Pak keputusan-keputusannya ya gitu kalau dari perusahaan gitu untuk melakukan divestasi gitu. Ya, terima kasih Sidi. Jadi saya ingin menambahkan sedikit saja Bapak Ibu karena waktunya juga terbatas. Eh, kita dalam berbisnis itu kan kita berniaga ya. Kita berniaga dengan pihak lain. Kita kembali ke tujuan awal. Tujuan awalnya adalah kita ingin mendapatkan keuntungan bersama-sama. Begitu ya Cindy ya. Jadi ketika keuntungan bersama-sama itu tidak kita raih, maka sangat mungkin pihak yang merasa dapat manfaat tapi tidak kerja itu lama-lama akan terdelusi. Ya, maka oleh karena itu kenapa perusahaan itu harus divestasi? Karena sangat possible ada induk lain yang lebih baik. Ya. Tapi selama kita berkongsi itu bisa memberikan nilai manfaat bersama, kemudian saling kerja keras bersama, maka ya bisa aja dimiliki oleh dua induk. Gitu. Misalnya ini saya salah satu contoh bagus ya. Bank Mandiri itu punya duit banyak, gitu ya. Kemudian ada Tunas Group, ya, Tunas Radian Group. Mungkin Bapak Ibu ada di sini. Nah, ini Mandiri Group. Ini kalau Tunas ini kan punya banyak dealer mobil ya. Nah, Bank Mandiri punya banyak cash ya.
Maka mereka membuat joint venture, membuat anak bersama yaitu MTF, Mandiri Tunas Finance. Nah, Mandiri Tunas Finance ini perusahaan leasing kendaraan salah satunya. Nah, sekarang di mana sih lokasi off taker ketika leasing itu diberikan kepada masyarakat? Ada di daerah mobil. Nah, oleh karena itu Bank Mandiri mengajak Tunas Radian untuk membuat anak perusahaan di bidang leasing yaitu Mandiri Tunas Finance. Ya, ada nama mandirinya, ada nama tunasnya. Mandiri Tunas Finance. Nah, pada konteks ini siapa yang lebih baik? Semuanya lebih baik. Bank Mandiri baik secara keuangan, ya. Terus Tunas Radian baik secara eh, banyaknya dealer yang dia miliki. Nah, atau dulu kita kasus lain. Ini ada Indofood ya, yang sering kali saya sampaikan. Indofood dan Asahi. Ya, Asahi. Mereka melakukan joint venture membuat MDK ya, air minum dalam kemasan gelap. Tapi kalau kita perhatikan, kasus yang B ini terjadi. Akhirnya sekarang Asahi sudah tidak memiliki kuasa terhadap klub. Jadi sekarang klub hanya dimiliki oleh Indofood. Ya. Nah ini kasus terjadi. Artinya apa? Asahi Global dia melepas atau dia melakukan divestitures terhadap klub karena merasa induknya Indofood lebih baik. Dan Indofood juga sudah bisa mengakuisisi knowledge, mengakuisisi teknologi yang dimiliki Asahi. Maka yang menjadi catatan, Bapak Ibu harus tetap memperhatikan ketika memiliki portofolio, maka harus selalu berinovasi. Jangan sampai nilai tambah yang kita hasilkan itu tidak ada. Dan hanya ada satu pihak yang akan berkontribusi, maka sangat possible akan diambil semuanya. Ya, seperti itu. Nah, atau mungkin juga konsepnya bisa gagal ya. Waktu kita piloting, anggaplah di 5 tahun pertama, ternyata gagal. Ya itu mau nggak mau harus kita divestiture. Kalau kita tidak melakukan cut loss, kita akan kehilangan sumber daya yang sangat banyak. Ya, jadi mostly kalau bisa kita simpulkan selalu ada di dua dua situasi ini. Terlepas dari situ, memang situasinya kadangkala eh, ada pikiran induk lain lebih bagus daripada ini karena divestitures, yaitu karena kebijakan CEO baru. Misalnya begitu, ya. Kemudian mereka merasa gagal dalam uji sinergi karena investor sudah tidak sabar untuk mendapatkan return, tapi kok tidak tidak mendapatkan return, maka harus divestasi juga. Misalnya begitu. Atau kalau Bapak Ibu perhatikan di beberapa momen kita diskusi tentang destroyer value ya, penghancuran nilai. Kadangkala dengan adanya perusahaan baru itu bisa memperburuk operasional kinerja kita. Kalau kita konsolidasi justru memperburuk ya. Kalau Ibu perhatikan mungkin Bapak Ibu ada Indofood, ada Indofood CBB dipisahkan sendiri. Nah, kenapa demikian? Kalau di konsol kadangkala kinerjanya di Indofood. Kalau di stand alone di dalam penjualan mie instan itu di Indofood CBB. Ya. Yang mungkin sekarang juga terpengaruh oleh eskalasi Iran Israel karena dia membeli totally own dari Pine Hill yang ada di Timur Tengah. Ya, jadi kinerja bisa semakin buruk, sangat possible kalau kita divestasi seperti itu. Ya, atau yang tadi saya kasih ilustrasi, sangat mungkin fokus bisnisnya sudah berubah, jadi dilepas. Seperti itu, Cindy. Dari saya cukup, mungkin ada tambahan atau dikembalikan ke Andri, silahkan. Baik, baik terima kasih penjelasannya Pak Badawi dan Mbak Cindy. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, mohon izin saya akan ambil beberapa pertanyaan mungkin yang sudah ada di kolom chat. Oke, ini mungkin nanti bisa dijawab oleh Mbak Cindy atau Pak Badawi terlebih dahulu ya, secara bergantian silakan. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Laban Simeo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak atau Ibu, keputusan untuk memilih outsource atau investasi, jika kita memilih outsource, kita terbatas pada kontrak. Jika kita memilih investasi, kita dihadapkan dengan biaya yang mahal dan dampak lain secara makro, seperti perang di Timur Tengah, akan eh, akan terpengaruh secara langsung. Hal ideal apakah yang dimungkinkan kita melakukan mix antara outsource dan investasi dan bagaimana strateginya? Gitu. Ya, mungkin bisa dari Mbak Cindy terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Cindy. Terima kasih Mas Andi. Ya, pertanyaannya tadi dari Laban Simio ya mungkin tadi. Jadi apa sih yang harus dilakukan gitu? Tapi kalau dan pertanyaan hal ideal apakah dimungkinkan kita melakukan mix antara outsource dan investasi? Ya memungkinkan ya, mungkin kalau outsource dan investasi gitu. Dalam artian ketika kita mempunyai sumber daya, mungkin sumber daya kita terbatas gitu. Dalam artian kita eh, mungkin tidak bisa akomodir atau investasi itu terlalu mahal untuk bisnis kita gitu. Sehingga kita fokus aja, kita fokus pada inti dari sumber daya yang kita miliki atau yang kita unggulkan gitu. Bisnis yang kita unggulkan ataupun sumber daya yang kita unggulkan, kelebihan yang kita miliki, kita fokuskan terhadap apa ya sumber daya yang kita miliki gitu. Namun ketika dan antara mix ya investasi dan outsource gitu. Dan ketika masih ada dalam hal kita masih bisa bekerja sama dengan pihak outsource, kenapa tidak gitu? Karena mungkin kita bisa lebih fokus dengan hal-hal inti yang kita miliki, yang kita masih miliki untuk dikembangkan atau kita nanti melakukan investasi untuk mengembangkan hal core bisnis kita ataupun sumber daya dan keahlian yang kita miliki itu lebih baik gitu. Dan untuk outsource mungkin kita akan untuk apa ya awal kita lakukan outsource lebih dahulu supaya uh, eh, kita fokus untuk mengembangkan dari bisnis kita lebih dahulu dan mungkin untuk outsource bisa membantu kita untuk lebih apa ya lebih membantu kita dalam hal biaya ataupun lebih lebih bagus gitu dalam artian seperti kalau contohnya kita masih unggul gitu kita unggul dalam hal kita mendesainkan tadi kalau kita bilang bilang fashion ya di dunia fashion eh, saya mempunyai sumber daya ataupun saya mempunyai background ataupun background saya itu adalah saya lebih suka dalam artian saya ahli dalam membuat desain baju ataupun lain sebagainya tapi saya nggak punya nih sumber daya untuk membuat apa ya untuk menjahit ataupun lain dan sebagainya. Kenapa kita tidak melakukan outsource dalam artian outsource lebih biayanya lebih murah ataupun lebih ahli gitu sehingga kita bisa fokus nih kita fokus ke arah di mana bisnis kita ataupun desain yang kita miliki itu tidak mempunyai kemiripan mungkin dengan bisnis fashion yang lain ataupun kita punya keunikan tersendiri dari bisnis kita gitu dan mungkin dengan outsource kita juga bisa lebih dapat bekerja sama karena Oscar mungkin lebih mempunyai hal yang apa ya punya nilai lebih mungkin di bidang tertentu gitu sehingga namun dengan catatan mungkin OSOS ini tidak dilibatkan dalam bisnis inti kita dalam artian inti kita kalau kita ingin apa ya ingin menunjukkan keunikan desain kita ya kita yang harus berpegang inti core dari kita gitu mungkin OSOS hanya sebagai penunjang itu sehingga idenya untuk mix antara outsource dan investasi itu sangat memungkinkan dan sangat apa ya baik juga gitu ya. Seperti itu. Mungkin dari Pak Badri mungkin bisa menambahkan lebih banyak gitu ya Pak untuk gimana gitu. Eh, sorry, tadi seperti apa, Andri? Fokus pertanyaannya. Baik, saya izin ulangi pertanyaannya ya Pak Badawi. Ya, pertanyaan dari Pak Laban Simeo. Eh, Keputusan untuk memilih outsource atau investasi, jika kita memilih outsource, kita terbatas pada kontrak. Namun jika investasi, kita dihadapkan dengan biaya yang mahal dan dampak lain secara makro, seperti perang di Timur Tengah yang akan mempengaruhi secara langsung. Nah, hal ideal apakah yang dimungkinkan kita melakukan mix antara outsource dan investasi? Kemudian bagaimana strateginya? Ya. Kita kembali kepada konteks dari outsource ya, Bapak Ibu. Outsource itu adalah kegiatan-kegiatan
yang ada di dalam rantai nilai perusahaan kita, mulai dari hulu ke hilir, misalnya, mulai dari bahan baku produksi sampai ke penjualan, kita harus perhatikan kira-kira core value-nya itu di mana? Core kompetensi value-nya apa? Core competitive value-nya apa? Nah, ada beberapa aspek itu sebetulnya bukan bagian dari core kompetensi value kita. Nah, itu boleh di-outsource-kan. Misalnya, Bapak Ibu produksi, misalnya ada apa namanya, bisnisnya adalah servis pelabuhan misalnya, ya, servis pelabuhan. Nah, kita harus lihat, misalnya kita ada di dalam eh, kapal apa kapal pandu gitu ya. Kita memandu kapal-kapal kontainer yang akan merapat ke pelabuhan. Bisnis kita itu. Kira-kira kalau kita bisnis ke pelabuhan servis seperti itu, kira-kira cleaning service atau security apakah menjadi core kompetensi value kita? Saya rasa tidak. Maka itu bisa di-outsource-kan. Yang kedua, kira-kira kita punya eh, 100 karyawan organik ya yang menjadi navigator kapal pandu. Dan rata-rata kunjungan kapal itu adalah sekitar anggaplah juga 100 kunjungan. Maka tidak ada idle capacity. Ya, occupation rate dari kapal kita sudah 100%. Ternyata waktu lagi musim rupiah melemah seperti ini, ya, eh, kita bisa ekspor lebih banyak, anggaplah, karena harga-harga dari Indonesia lebih murah. Maka pelabuhan menjadi lebih ramai. Karena pelabuhan menjadi lebih ramai, karena ekspornya makin banyak, dan idle capacity kita sudah 100%, tidak ada yang idle maksud saya, ya. Nah, maka itu bisa outsource. Nah, jadi meskipun eh, core kompetensi kita adalah navigator kapal pandu, karena kita bisnis kapal pandu, tapi ketika kita sudah memiliki average capacity, yaitu adalah 100, maka pada momen-momen tertentu itu butuh lebih dari 100, sisanya bisa kita outsource-kan. Yang itu nanti tidak menjadi overhead, tapi hanya menjadi HPP dari perusahaan kita. Tapi kalau Bapak Ibu ada cyclical tertentu, kebutuhan lebih dari 100 navigator, kemudian kita rekrut organik. Nah, kalau lagi sepi atau lagi rata-rata itu menjadi overhead. Nah, jadi konteksnya investasi yang akan kita keluarkan itu tentunya adalah investasi yang nantinya secara long term akan memberikan value bagi perusahaan kita. Tapi kalau itu hanya memberikan value pada jangka pendek, maka lebih baik dimasukkan di dalam eh, cost ya, menjadi OPEX. Maka lebih baik outsource. Sehingga ketika nanti misalnya kita sudah outsource tambahan nih kan, navigator yang ke 101 sampai 130. Ternyata di 3 tahun atau 5 tahun anggaplah ternyata possibility kenaikannya relatif rutin. Nah, maka kita bisa rekrut tuh tambahan organik atau mungkin kita keluarkan capital expenditure untuk beli kapal lagi misalnya. Ya, atau manajemen pelabuhan lebih lebar lagi seperti itu. Jadi kata kunci pertama pemilihan investasi atau outsource itu harus kita lihat mana yang menjadi core value kita. Yang tidak core value boleh. Nah, tahapan kedua, even itu core value, core kompetensi, tapi kalau itu berpengaruh kepada efisiensi operasional kita di jangka panjang, ya jangan investasi dulu. Seperti itu. Saya kembalikan ke Andri atau Cindy, mungkin ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih jawabannya dari Mbak Cindy dan Pak Baidowi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Laban Simeo terkait dengan pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih sudah cukup menjawab Pak. Sangat bagus jawabannya Pak dan memberi pencerahan juga bagi saya. Terima kasih Pak. Sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Laban Simeo. Ya, mohon izin karena keterbatasan waktu ya, kami hanya bisa ambil satu lagi pertanyaan. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Bu Iva Lailatul. Bertanya, apabila keputusan divestasi dikarenakan kinerja operasional yang buruk,
Kemungkinan besar proses divestasi akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan penjual karena appetite dari pembeli yang rendah, atau dengan kata lain, pembeli mempunyai daya tawar yang tinggi. Nah, langkah apa yang harus dilakukan perusahaan penjual agar kerugian bisa diminimalkan? Seperti itu. Mungkin dari Pak Baidowi terlebih dahulu ya, bisa dijawab untuk pertanyaannya. Sorry, bagaimana Andri? Ya, saya izin ulangi ya Pak pertanyaannya. Ya. Dari Bu Iva Lailatul bertanya, apabila keputusan divestasi dikarenakan kinerja operasional yang buruk, kemungkinan besar proses divestasi ini akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan penjual karena appetite dari pembeli yang rendah. Atau dengan kata lain, pembeli mempunyai daya tawar yang tinggi. Langkah apa yang harus dilakukan? Langkah apa yang harus dilakukan perusahaan penjual agar kerugian bisa diminimalkan? Eh, Sebetulnya gini, kita bisa bisa kembali ke beberapa tahun yang lalu ya, ketika Adaro itu kinerjanya kurang optimal, kemudian dibeli oleh Saratoga pada waktu itu dan diperbaiki kinerjanya dan sekarang menjadi salah satu perusahaan yang bagus gitu. Jadi eh, kinerja operasional yang buruk itu kadangkala tidak selalu disebabkan oleh internal perusahaan yang kurang bagus. Tapi kadangkala memang industri itu lagi belum oke atau kesalahan mismanagement ya. Nah, ketika investor atau pembeli melihat bahwa ini perusahaan sebetulnya secara prospek itu bagus, perusahaan ini sebetulnya secara fundamental juga bagus, tapi karena salah tata kelola, salah manajemen, atau bahkan dalam pengambilan keputusan keliru, ini sebetulnya momen kalau dijual dan investor tahu secara fundamental itu bagus dan ke depan prospeknya bagus, justru harus dibeli karena harganya pas murah-murahnya gitu. Kalau perlu dibeli under value gitu ya, karena mungkin PBV-nya lagi kecil, tapi return on equity-nya lumayan bagus, even bobonya besar gitu ya. Ya ini waktunya yang tepat untuk kita beli karena harganya bisa murah. Tapi dengan catatan ya, pembeli harus tahu ini ke depan akan bagus. Ya. Tapi kalau sekarang kinerja operasionalnya jelek, prospek ke depan juga jelek gitu ya. Sudah gelap industrinya gitu ya. Regulasinya tidak mendukung. Terus dijual, maka pembeli juga harus hati-hati. Ya. Pembeli harus hati-hati ketika itu tidak bisa memberi nilai tambah bagi existing parent company atau existing subsidiariesnya pembeli, maka juga ngapain dibeli. Tapi kalau itu memberikan nilai tambah ya nggak apa-apa dibeli. Artinya begini, misal ya, tadi perusahaannya Cindy eh, restoran gitu ya. Terus di perusahaan restorannya Cindy itu membutuhkan supply makanan, ya, supply makanan. Terus Cindy lihat ada perusahaan supply makanan yang keuangannya jelek. Nah, memang secara industri mungkin juga nggak begitu bagus gitu. Tapi Cindy butuh supply makanan. Maka sebagai pembeli nggak apa-apa dibeli karena akan secara akumulasi itu akan dikonsul dan akan menghasilkan eh, laba yang bagus, dikonsolidasi. Meskipun secara stand alone ya akan so-so seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Cindy, silakan. Ya. Iya betul ya Pak. Benar kalau emang nggak sepenuhnya ya kalau sebuah perusahaan karena operasionalnya itu jadi bukan sepenuhnya mungkin dari internal gitu. Ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi gitu. Tapi mungkin juga bisa ya. Jadi tadi kata Bapak lihat nih prospeknya tuh apa atau dari sisi perusahaan mungkin juga bisa nih melihat menjelaskan kepada pembeli gitu prospek dari perusahaan ini tuh apa gitu ataupun bisnis dari ini apa peluangnya masih ada gitu. Apakah mungkin karena kita dari si perusahaan nih, kita menjelaskan dengan secara eh, bagus gitu ya, secara baik gitu kepada calon pembeli kita gitu bahwa perusahaan ini tidak sepenuhnya mungkin mungkin tidak sepenuhnya dari faktor dipengaruhi faktor eksternal gitu, sehingga kemungkinan ada peluang-peluang baik gitu, peluang-peluang besar yang mungkin masih bisa dilanjutkan oleh bisnis yang mungkin mau kita divestasi gitu. Jadi
bisa perusahaan bisa melakukan ataupun bisa secara apa ya secara gampang gitu terhadap pembeli gitu sehingga mungkin pembeli mungkin bisa lebih paham ataupun lebih mengerti tentang bisnis yang investasi yang kita ingin lakukan kita jual atau sell off seperti itu. Jadi memang tidak semua bisnis yang operasionalnya buruk itu dipengaruhi oleh internal. Mungkin dari faktor eksternal sehingga kita bisa mengeksplor ataupun kita bisa menjelaskan bahwa mungkin dari bisnis yang kita ingin sell off itu mempunyai peluang yang cukup bagus. Seperti itu, Mas Andri. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Andri. Baik, terima kasih jawabannya dari Mbak Cindy dan Pak Badawi. Mungkin dari Bu Iva Lelato ada tanggapan untuk pertanyaannya. Ya, selamat pagi. Eh, yang tadi dijelaskan oleh Pak Badawi itu kan kalau si pembeli ini kan punya daya tawar yang lebih tinggi nih. Jadi kalau melihat kinerja perusahaan ini buruk dan kemudian ke depannya punya prospek yang bagus, dia eh, bisa nawar lebih rendah kan. Nah, ini yang saya tanyakan kan dari sisi penjual nih. Bagaimana penjual ini meminimalkan kerugian itu? Kalau dari sisi pembeli pastinya dia merasa perusahaan ini buruk ya, saya kasih harga rendah gitu kan. Tapi saya sebagai penjual kan saya juga pengen untung dong. Dan saya kalau merasa perusahaan ini bagus ke depannya untuk prospek, saya juga pasti akan berusaha mempertahankan perusahaan ini gitu. Nah, perusahaan ini saya lepas karena kan kinerjanya memang buruk gitu. Gitu Pak. Jadi bagaimana dari sisi penjual ini ketika melepas itu kerugiannya bisa diminimalkan. Gitu. Terima kasih. Oke. Eh, artinya ya jual rugi tapi jangan besar-besar ruginya gitu ya. Iya betul. Maka Dan gini, itu meyakinkan Ibu, pembelinya bagaimana. Gitu. ini mohon maaf suaranya agak kecil di saya. Mungkin Andri, apakah seperti itu Andri maksudnya? Iya Pak, yang saya tangkap demikian. Jadi perusahaan ini memang secara kinerja operasionalnya buruk, kemudian dilepas. Nah, yang pertanyaannya itu dari sisi penjual, ya dari sisi yang melepas tadi, bagaimana untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dari proses pelepasan itu tadi. Seperti itu ya, Bu Iva Lailatul. Ya betul Pak. Ya, Karena seperti itu dengan Pak Badawi. melepaskan aset dengan kerugian itu kan juga akan jadi pertanyaan gitu. Apalagi kalau misalnya dari segi BUMN ataupun pemerintahan kan pasti akan ada efek ya korupsi-korupsi gitulah Pak. Iya. Hmm. Terima Sebetulnya gini kasih. Bu, proses transaksi itu kan harus diawali dengan tahapan appraisal ya, tahapan valuasi, tahapan due diligence dan lain-lain. Di dalam due diligence itu pengalaman kami selama mengawal ya beberapa transaksi itu kita selalu akan ada satu opsi, apakah akan dijual secara diskon ya, artinya di bawah valuasi perusahaan atau akan dijual secara premium, yaitu lebih mahal dari valuasi perusahaan kan begitu. Nah, artinya begini, kita harus bisa mengetahui harga normalnya berapa. Maka event kita akan menjual dengan harga normal dan itu bermakna kerugian Mas Yan, ya. eh, Kita punya satu value atau satu keunggulan apa yang menjadi daya tarik selain dari kinerja operasional. Misal, nilai merek terhadap pasar. Misal, kemampuan analis atau SDM yang kita miliki event operasionalnya berkurang. Sehingga meskipun kita jual secara diskon, itu nilai diskonnya tidak terlalu besar, Ibu. Seperti itu. Jadi, kadangkala gini, kita kalau melakukan equity placement, aksi korporasi berbasis ekuitas, itu kita harus tahu juga nilai tambahnya apa sih sebetulnya perusahaan kita, meskipun secara kinerja lagi turun gitu ya. Nah, itu akan bisa menambah nilai jualnya event diskon. Anggaplah kalau orang pembelinya maunya diskon 20%, ya akhirnya negosiasi mungkin akan diskon hanya 15 atau 10%. Ya rugi, tapi tidak begitu besar. Begitu, Ibu Iva. Baik, Pak, terima kasih. Ya, Baik, sama-sama. baik, terima kasih Pak Badawi dan Bu Iva. Mungkin dari Mbak Cindy ada tambahan lagi untuk pertanyaan dari Bu Iva Lelato.
Saya rasa sudah cukup. Tadi mungkin ada kesalahan mungkin ya dari saya bermaksud gitu. Mungkin tadi yang saya maksud adalah ketika perusahaan ini sudah tidak inginkan ya atau tidak mampu untuk melakukan apa terhadap bisnis yang ingin divestasi, sehingga mungkin lebih baik bisnis ini karena ada unrelated discretion, mungkin bisnis ini lebih baik untuk didivestasi dengan melihat mungkin masih ada peluang ataupun diskonnya tidak terlalu eh, besar-besar banget gitu. Mungkin itu sudah dijelaskan oleh Pak Badui. Jadi itu sih mungkin sudah cukup mungkin dari penjelasan dari Pak Badui sebelumnya. Saya kembalikan lagi ke Rizky Andri. Baik, terima kasih Mbak Cindy, Mbak Baidowi. Terima kasih juga pertanyaannya Bu Iva Lailato. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, kami hanya bisa mengakomodir dua pertanyaan pada sesi pagi hari ini. Jadi, eh, mungkin sebelum kita berada, karena kita sudah berada di penghujung acara, sebelum saya tutup, mungkin saya ingatkan kembali pada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mengisi link absensi, bisa mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom, itu ya. Juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan jangan lupa setiap hari Jumat kita akan ada webinar Corporate Strategy Series KMMB kolaborasi dengan Isma Australia yang bisa terus diikuti oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan setiap Jumat pagi jam 9 seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ketinggalan webinar Corporate Strategy Series sebelum-sebelumnya juga bisa mengakses akun YouTube KMMB Konsultan Manajemen dan juga untuk informasi webinar dan juga layanan-layanan terkait dengan eh, apa ya konsultan ya bisa diakses atau bisa dapatkan informasinya melalui website kmnb.co.id maupun akun Instagram kmnb underscore firm. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir pada webinar Corporate Strategi Series 17 pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku moderator ya, izin pamit undur diri. Terima kasih juga pada Pak Baidowi dan Mbak Cindy untuk pembicara pada pagi hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Yang kasih sama. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Andi, Pak Bat, terima kasih. Terima kasih Cindy, Andri. Thank Terima you. kasih.